Pertanyaan saya, dari mana Paulus belajar tentang kekristenan? Ya, memang kita lihat bahwa hampir semua doktrin kekristenan di dalam Perjanjian Baru itu diajarkan oleh Paulus. Dan itu tentu sesuatu yang menarik. Bahkan Paulus menulis surat-surat jauh lebih banyak daripada murid-murid Yesus langsung, seperti Petrus, Yohanes, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa Petrus hanya mencatat beberapa surat Petrus saja, Yohanes ya Injil Yohanes, surat Yohanes, kitab Wahyu. Tetapi Paulus mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, banyak sekali ditulis oleh Paulus. Dan banyak dari surat-surat Paulus yang berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen. Maka wajar untuk bertanya bahwa kalau Petrus dan teman-teman, kita tahu mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Tapi bagaimana dengan Paulus? Dari mana dia mendapatkan segala macam ajaran atau doktrin dasar dari iman Kristen itu? Nah, pertama-tama kita perlu sadar bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudinya. Atau kekristenan sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi di dalam kitab-kitab Taurat mereka. Dan karena itu maka ajaran iman Kristen itu tidak secara otomatis terlepas dari ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru. Dari mana Paulus belajar kekristenan? Sedangkan Paulus dengan Yesus itu tidak pernah bertatap muka. Jadi apa yang diharamkan oleh Yesus itu yang dihalalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama Yesus sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus sudah menghilangkan kutukan. Yang ketiga, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Sedangkan Yesus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Lalu siapa sebenarnya Paulus? Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonditan. Selamat menyaksikan. Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Sama sekali. Sama sekali. Yesus apalagi gitu. Kalau yang Paulus itu memang dia seperti menjunjung tinggi Yesus sebagai sosok yang sudah sangat berjasa menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Oke. Kan akidah itu yang diteruskan oleh Kristen sampai sekarang. Baik yang Katolik, Protestan, pokoknya yang Trinitarian lah. Ya meskipun konteksnya itu kan berjasanya kan. Iya. Terus di dalam tulisan-tulisan Paulus juga sebenarnya itu maknanya bisa dikatakan ambigu. Ambigu artinya bisa bermakna ganda gitu. Ya. Berikutnya ada juga idiom-idiom yang biasa dipakai oleh Paulus itu yang disalah artikan atau disalah terjemahkan. Jadi seolah-olah Paulus ini menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya, kalau kita baca, jangan kita baca terjemahan ya. Iya. Kalau kita baca terjemahan ditulisnya Tuhan Yesus, terjemahannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dari kata aslinya Paulus ini sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu loh. Tapi selalu menggunakan kata kurios. Kata kurios memang bisa dua arti. Bisa digunakan untuk manusia sebagai Tuhan, bisa juga digunakan sebagai Tuhan tapi dalam konotasinya ke Tuhan gitu. Kayak kata Gusti lah. Iya. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah juga. Kan bisa kedua-duanya. Tapi ketika menjadi bahasa terjemahan, setiap ada kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Oke. Mungkin zaman dulu kata Tuhan dan kata Tuhan dulu maknanya sama. Tapi kalau sekarang gimana? Itu sangat menyambung dengan podcast kita sebelumnya yang ada kata teks Tuhan menjadi Tuhan itu ya. Nah itu. Jadi yang dulu mungkin artinya sebenarnya untuk Tuhan, tapi yang sekarang karena maknanya sudah berbeda, tapi kok masih pakai kata Tuhan. Itulah yang menjadi rancu. Ya. Seperti kalau kata dalam bahasa Inggris Lord. Ya, Lord bisa ditujukan kepada Tuhan tanah, juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi jadi pemicu perbedaan makna itulah. Ya. Kalau menurut saya sendiri, yang saya baca di dalam semua tulisan Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos. Tapi ada terjemahan beberapa ayat yang oleh penerjemah seolah-olah itu untuk Yesus gitu sebutan Theos ya. Karena ada kata ganti kedua iya gitu. Iya itu kata ganti berapa? Iya itu kan kamu, kalian, iya berarti ketiga ya. Kata ganti ketiga itu dianggap sebagai Yesus gitu. Padahal maksudnya Paulus itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya sahabat rukun penasaran yang non muslim, silakan dieksplor kembali ya. Ada di channel saya udah pernah saya bahas itulah. Nah, jadi
dari tulisan-tulisan Paulus, Paulus itu mengatakan bahwa kepala daripada istri itu adalah suami, ya, Pasti. atau laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa. Kalau begini setara nggak Yesus sama Bapa? Beda. Beda. Tidak setara kan? Ya. Berarti kan ada hierarki nih. Ya. Bapak gereja di abad kedua, Tertullianus juga mengatakan Yesus dan Bapa ini pribadi yang berbeda tapi satu hakikat tapi tidak setara. Oke. Di abad keempat baru dirubah oleh Athanasius, Yesus dan Bapa setara. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonditan bahwa Yesus itu di dalam bahasa aslinya tidak pernah disebut Tuhan, tapi disebut Tuhan. Tapi sekarang kenapa di versi Alkitab Indonesia bahwa Yesus itu disebut Tuhan? Dari mana jalannya? Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau kita jelajahi Alkitab, di mana ayat-ayatnya tentang konsep ketuhanan itu saling bertentangan. Bahkan ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Ini bisa kita buktikan bahwa Alkitab ini sudah dicampur oleh tangan manusia. Kalau memang ini masih asli firman Tuhan, tidak mungkin di situ ada perkataan manusia, tidak mungkin di situ ada perkataan malaikat, tidak mungkin di situ ada perkataan iblis, tapi perkataan Tuhan mereka di dalam Alkitab hanya 18%. Apakah ini masih kita bilang suci dan murni? Tidak bisa. Karena yang namanya kitab suci itu betul-betul firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab, ini banyak sekali ayat-ayatnya yang bermasalah. Yang paling fatalnya, di dalam Alkitab ini bahkan Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Untuk menguji keaslian sebuah kitab suci itu, perlunya kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Apakah Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Kalau memang ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti ini sudah dicampur tangan oleh manusia. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.